In-passing baru lolos 2018. Ya. Masa kerjanya cuma 4 tahun. Masa kerjanya cuma 4 tahun. Padahal ngajar dari tahun 2005. Ini saya contohkan istri biar gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih. Nama saya Muhammad Sujud dari SMP Muhammadiyah 4 Balen Bojonegoro. Ya. Saya bertugas di sekolah kami ini tahun 2004. Wih, terus mengikuti PLPG itu tahun 2011. Pada tahun itu 2011 kebetulan in-passing saya keluar. Nah, karena mungkin proses in-passingnya itu langsung, di in-passing itu masa kerjanya terkera 2 tahun, Bapak. Nah, sampai saat ini juga masih 2 tahun. Nah, ini jadi pertanyaan saya, apakah in-passing itu bisa diupdate? Kalau bisa itu terus bagaimana? Terus yang kedua terkait dengan riwayat kerja. Untuk riwayat kerja ini di GTY itu SK pertama saja yang dipakai atau ditambahkan, Bapak? Jadi kalau sepengetahuan saya dulu katanya SK GTY itu berlaku hanya di awal atau di TMT. Nah, apakah nanti di Dapodik itu perlu ditambahkan SK tiap tahun atau cukup SK pertamanya? Itu mungkin yang bisa saya tanyakan. Terima kasih, Bapak. Oke, saya jawab yang pertanyaan kedua aja dulu. Bapak ngajar di yayasan dari tahun 2000 berapa? 2004. 2004. Yeah. Apakah kepala yayasan Bapak mengeluarkan SK setiap tahun untuk Bapak? Ya. Ada SK GTY tiap tahun? Ya. Ada ya? Jadi tiap tahun ada SK GTY. Ada GTY tiap tahun ya? Iya. Oke. Nah kalau memang itu ada di sekolah Bapak, ya lakukan, berarti di Dapodik SK itu harus ada semua. Gitu. Ya kan Dapodik itu mencatat transaksi, Pak. Dapodik itu mencatat transaksi. Berarti kan SK Bapak itu kadaluarsa setiap tahun kan? Iya. Bener nggak? Lalu diperbaharui dengan SK baru tiap tahun, begitu kan? Iya, berarti harus dimasukkan itu. Kalau tidak, maka SK Bapak jadi kadaluarsa. Kalau Bapak cuma masukin SK yang tahun 2004 saja, berarti SK itu sudah tidak berlaku lagi. Karena ada kadaluarsanya gitu. Oh gitu. Soalnya kan di PTK Dapodik itu kan itu kan di TST 2004, di TST-nya masih non. Masih non apa? Masih artinya belum ada TST-nya. Nah, terus di keterangan riwayat. Ya, saya nanya realnya dulu. SK di realnya itu ada TST-nya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti tidak ada TST-nya. Terus SK itu masih berlaku tidak pada saat Bapak terbit SK baru? Tidak berlaku artinya. Tidak berlaku. Kalau tidak berlaku, berarti SK itu sudah kadaluarsa. Karena sudah diperbarui dengan SK yang baru. Ya kan? Berarti kalau SK yang baru tidak di-entry, data Bapak sudah tidak benar. Nanti kalau ada cross check data, mana SK pengangkatannya? Ini Pak tahun 2004. Loh, bukannya kamu sudah punya SK baru? Nah, gitu loh kurang lebih lah. Iya kan? Bener enggak? Ya. Nah, itulah makanya namanya di Dapodik itu riwayat. Namanya riwayat. Yang namanya riwayat berarti ada. Kalau ada di tahun 2004 keluar SK ya dimasukkan. Kalau tahun 2005 ada lagi ya masukin. 2006 ada lagi ya masukin gitu loh.
Iya gak? Nah, berkas-berkas ini jangan hilang. Kan gitu. Oh gitu. Ya, itu riwayat namanya. Gitu loh. Bukan, kan yang ditanya bukan SK pengangkatan awal, SK pengangkatan akhir kan bukan begitu. Tapi adalah riwayat SK pengangkatannya kan? Kan ada yang di data riwayat. Riwayat kerja. Iya, riwayat Ya, kerja. di dapat itu hanya satu di. Terus? Jadi perlu dimasukkan lagi gitu Pak. Maksudnya dari 2004, 2005 dan seterusnya itu. Sekarang gini, Bapak pernah lulus SD? Iya. Ya. Pernah lulus SMP? Iya. Ada ijazahnya masing-masing kan? Oke. Ya. Sekarang kalau saya tanya, Bapak sekarang terakhir lulusan apa? S1. S1. Berarti kalau nanyanya yang terakhir, ya kan? Bener nggak? Iya. Oke. Sekarang kalau Iya. saya tanya, Bapak lulus SD nggak? Lulus. Lulus. Kapan Bapak lulus? 90, tahun 90-an. Tahun 90-an. Bisa jawab karena ada apa? Karena Bapak pernah lulus Iya. SD. Coba kalau Bapak nggak pernah lulus SD, pada saat ditanya, Bapak lulus SD nggak? Nah, kan bingung jawabnya karena belum pernah. Itu kan riwayat. Benar nggak? Nah, sekarang Bapak ditanya, Bapak masuk di yayasan tahun berapa? Tahun 2004. Tahun berapa? Ini ada yang rekam ini. Jangan bikin dengung suaranya. Tarik storing. Ya. Nah, Iya. kalau di datanya tahun 2004, berarti kan ada SK pengangkatan 2004 kan? Iya enggak? Iya. Nah, terus ternyata SK yang terakhir adalah tahun 2021. Iya. Iya kan? Kalau Bapak tunjukkan ke kami, SK yang tahun 2021-nya, maka SK tahun 2024 sah nggak? Kan enggak jadinya kan? Kenapa? Kan nggak ada catatannya gitu loh. Orang Bapak ngakunya SK yang terakhir aja dari 2021 gitu. Berarti kan riwayat-riwayat ini harus ada gitu. Bapak pernah apa saja itu harus ada gitu. Itu namanya riwayat kerjanya gitu. Ya. Nah, ini yang keduanya. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama, in passing, Pak. Istri saya ikut in passing kemarin, Pak. Istri saya itu ngajar dari tahun 2005. Udah berapa lama, Pak? Iya. Nah, berapa lama kira-kira? Ya. In passing kemarin baru bisa lolos di tahun 2016. Ya, 2018, sorry. 2018. In passing baru lolos 2018. Ya. Masa kerjanya cuma 4 tahun. Masa kerjanya cuma 4 tahun. Padahal ngajar dari tahun 2005. Ini saya contohkan istri biar gampang. Nah, oke. 4 tahun tuh di tahun 2018. Padahal ngajar dari tahun 2005. Berapa mata kerja yang tidak diakui? Nah, itu silahkan hitung sendiri lah. Paham ya? Nah, 2018 terima SK, masa kerjanya 4 tahun. Sekarang tahun 2021 harusnya masa kerjanya berapa? Ya. Sekarang 2022 ya. Harus masa kerjanya berapa? 8. Hah? 8, Pak. Minimal 8. 8, Pak. Ya, minimal 8 tahun kan? Minimal 8 Ya. tahun. Tapi ternyata enggak tuh. Sampai sekarang masa kerjanya tetap dihitung 4 tahun. Memang belum ada aturan yang pasti untuk merubah masa kerja gitu. Jadi tidak bisa in passing itu sekarang itu berubah masa kerjanya. Karena memang aturan itu belum ada. Gitu. Ya. Dan kalau bilang kalau gitu harus mengandalkan orang dalam, nggak bisa. Nah, istri saya aja orang dalam gitu. Iya Kak. Karena kan SK-nya tetap 4 tahun gitu ya. Di SK tetap 4 tahun masa kerjanya. Jadi kita masih berdasarkan SK-nya. Gitu. Jadi nggak bisa nambahin sembarangan tuh gitu. Karena kalau nanti ditambahin sembarangan, begitu diusul ditelusuri SK-nya ternyata 4 tahun kan jadi sesuatu salah gitu. Ya. Jadi itu masih berdasarkan SK-nya. Dan in passing sama saat ini, setahu saya belum ada mekanisme untuk naik pangkat atau pembaharuan SK
untuk masa kerja. Belum ada tuh seperti KGB gitu, itu belum ada untuk inflasi. Gitu Pak ya. Ya. Iya. Jadi Ya, makasih, Pak, ya. kalau yang udah terima infasing dari tahun 2011, masa kerjanya 0 tahun sampai sekarang tetap aja 0 tahun. Ya. Atau mau dibatalkan SK infasingnya. Nah, kalau membatalkan SK infasing lebih mudah, Pak. Karena kami bisa usulkan langsung ke pengelolanya. Oh, ini dia tidak mau infasing, mau dibatalkan gitu misalnya. Itu pasti lebih mudah dibandingkan dengan merubah masa kerja, Pak, ya. Ya, itu Pak ya. Iya. Itu ada. Ya. Mas Christopher.